Oke, salam semuanya. Mungkin saya tidak akan lama untuk berbagi video ini. Ini merupakan pertanyaan yang saya dapatkan ketika ada di perusahaan itu. Mengapa hidrolik di mesin berat ditambahkan oli mesin dengan kode SI 10W? Dalam hal ini kita punya dua produk, Litro Hidrolik ZD32 dan Litro SMO SI 10W. Dalam tabel ISOPG memang menunjukkan sama-sama viskositas 40 di 32. Jadi secara umum visko pasti sama gitu ya. Kekentalan pelumasnya sama. Tapi apa perbedaannya bisa dilihat di technical datasheet yang dipublikasikan. Ada satu perbedaan yang tidak di performa oli mesin yang tidak ada di oli hidrolik. Kita bisa lihat TBN, total base number. Total base number ini lebih dispesifikkan kepada fungsi deterjen dan dispersan. Fungsi ini akan berjalan ketika ada proses pembakaran di sana. Bayangkan di oli mesin ada pembakaran, ada panas yang timbul, kemudian ada asam. Karena akan proses panas itu dibutuhkan fungsi deterjen untuk menetralisir asam. Lalu karena ada gesekan dan panas itu akan ada timbul kontaminasi. Nah, karena ada kontaminasi itulah fungsi dispersan. Dia akan membuang kontaminasi itu ke dalam sistem mesin. Di hidrolik tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak ada secara spesifik gitu. Tapi memang untuk kandungan aditif di dalamnya itu terdiri dari zinc dan fosfor. Untuk yang sebelahnya ini sebetulnya untuk deterjen dan dispersan tadi biasanya terdiri dari kalsium, barium, dan magnesium. Itu ada zinc. Zinc dalam pelumas mesin tidak lebih banyak daripada di hidrolik. Kenapa? Karena di hidrolik karena bebannya lebih tinggi. Karena performanya di hidrolik itu lebih ke sebuah proses transfer power. Jadi dia hanya membutuhkan friction control dan anti-wear. Ini sebetulnya slide intinya karena kenapa? Secara basic memang base oil ini terdiri dari pelumas itu terdiri dari base oil yang ditingkatkan performanya oleh aditif. Nanti teman-teman bisa gali lebih lanjut aditif apa aja sih yang ada gitu. Tapi bagaimana cara rumusnya adalah bagaimana cara menentukan aditif yang harus ada dalam pelumas adalah menyesuaikan dengan kinerja mesin yang diaplikasikan. Ketika di sana ada beban berlebih, kemudian butuh performa anti karat yang lebih, ada panas berlebih, atau ada tekanan dan kemungkinan udara masuk di dalam sistem, artinya tertangkap di dalam sistem, itu butuh aditif yang berbeda. Lalu kenapa ada yang memasukkan oli mesin di dalam sistem hidrolik? Ini terutama di aplikasi mesin berat ya, saya butuh komen atau memang butuh klarifikasi dari para engineer atau user mesin berat di tambang. Apakah memang display suhu di mesin berat itu menunjukkan 50 sampai 70 derajat ketika memang mesin sudah panas? Jika iya, memang saya sarankan memang mengganti oli hidrolik dengan oli mesin di dalam sistem hidrolik. Kenapa? Karena memang ketika suhu temperatur itu menunjukkan 60 sampai 70 derajat, ZDP ini, zinc dan fosfor ini yang ada di dalam pelumas hidrolik itu sangat sensitif terhadap air. Oke ya, yang pertama. Yang kedua adalah saya mendapatkan info bahwa banyak kasus oli hidrolik yang tercampur dengan oli mesin. Mungkin ini ada korelasinya kenapa
di mesin berat itu kebutuhan hidroliknya sangat tinggi itu. Ya karena mungkin ketika beban terlalu berat, sealnya jadi getas, oli mesin bisa masuk ke oli hidrolik. Nah, itu salah satu, itu salah secara umum rantai penyebab alasan kenapa memakai oli mesin di dalam oli hidrolik, di dalam mesin hidrolik. Lalu bagaimana efek-efek yang lain? Sebenarnya ada banyak efek yang lain. Maksudnya ada penyebab lain. Ini saya sharekan, kalau ada yang mau nanti saya kasih linknya. Ini bisa dibaca lebih lanjut, tapi butuh pembahasan pun lebih lanjut itu untuk karena lebih baik langsung kepada ahlinya yang membuat slide ini. Tapi ada beberapa common alasan yang memang kayak pasti oli hidrolik lebih murah daripada oli S10W. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kandungan aditif yang berbeda. Di sini disebutkan ada freeze protectant. Ini saya butuh data yang lebih lanjut. Tetapi di akhir adalah jika memang hanya dibutuhkan anti-wear di sana, maka ZDP adalah solusi umum, tidak menggunakan. Lalu bisakah oli hidrolik saya, kalau ada yang bilang kalau bukan oli mesin berat bisa, nah bisa gitu. Cuman di dalam kamus aditif ini adalah klasifikasi chemical yang digunakan untuk sebagai friction modifier AW dan EP. Di sini sebutkan ZDP sebagai poin tengah. Untuk yang atas dengan poin 1 ada natural oil and fats. Misalnya ada ester, itu didapatkan di aditif hidrolik dengan kode zinc free atau S-less. Jadi secara umum ada 3 jenis pelumas yang digunakan di sistem hidrolik. Yang pertama, hidrolik dengan kandungan zinc. Yang kedua, ekstrim oli mesin dengan menyesuaikan ISO VG. Yang ketiga adalah hidrolik zinc free. Mana yang lebih bagus? Maka akan ada pertanyaan, mana yang paling direkomendasikan oleh pembuat mesin, mana yang paling sesuai aplikasi, dan mana yang sesuai aplikasi di lapangan. Nanti bisa saling berdiskusi makanya yang paling baik adalah user berdiskusi dengan pembuat mesin dan supplier pelumas yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan jalan tengah. Artinya si user tidak mengambil resiko entah dari pengeluaran atau cost untuk membeli pelumas yang lebih banyak, dan juga tidak mengurangi biaya maintenance. Untuk bisa mengoptimalkan biaya maintenance supaya tidak ada kerusakan yang berarti ke depannya. Oke, itu aja. Saya cukupkan, mudah-mudahan ada yang bisa komen dan bisa mengkritik. Saya cukupkan. Salam.